Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, Bapak mau ngecek satu-satu nih masalah kebersihannya nih, kerapihannya nih, ya. Di dalam Islam kebersihan itu diwajibkan ya, diwajibkan karena di dalam hadisnya, kalian tahu hadisnya apa? Ana bawatu Minal iman. apa artinya? Kebersihan itu sebagian daripada iman. Dan itu harus diperhatikan benar-benar kebersihan sebelum masuk kelas ya. Kita perhatikan dulu kebersihannya. Oke? Siap. Mengawali pembelajaran kali ini, alangkah baiknya yaitu berdoa dulu. Silakan KM-nya untuk dipimpin membacakan doa. Duduk siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, terima kasih. Ya. Sekarang Bapak mau absen dulu ya. Absen. Ayu Novianti. Hadir? Sehat ya hari ini? Alhamdulillah ya. Jihan Kamila Hafiz. Hadir? Jihan sehat Jihan? Alhamdulillah. Moza Ayu Sirli. Hadir? Moza sehat Moza? Alhamdulillah ya. Sapriyatul Hasanah. Hadir? Hadir. Caca ya? Sehat Caca ya? Alhamdulillah. Axel Robiatul Ginastial. Hadir? Mana Axel? Sehat Axel ya? Alhamdulillah. Fauzan Nurjaman. Hadir? Ada? Ada. Sehat Fauzan? Alhamdulillah. Maisha Azwa Rahmah. Alhamdulillah. Maisha sehat Maisha ya? Sangat baik, luar biasa. Rasti Rizkia Ramadhani. Hadir. Sehat Rasti ya? Alhamdulillah. Siska Wulandari. Hadir. Sehat Siska ya? Alhamdulillah sehat ya. Aliska Hadir Pak. Jahra Rizkiani. Hadir Pak. Hadir. Sehat Aliska? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Andini Puspitasari. Hadir Pak. Hadir. Gimana kabarnya Andini? Alhamdulillah sehat. Dimas Puji Saputra. Hadir Pak. Hadir. Sehat Dimas? Alhamdulillah. Alhamdulillah Dimas sehat. Vina Nailatul Hujah. Hadir Pak. Ada? Ada. Sehat Vina? Sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Rehan Rizkinullah. Rehan mana? Hadir Pak. Hadir. Sehat Rehan? Oh, ini KM nih ya. Rizka Sakinah. Ada Rizka? Ada. Oh ya, duduknya di sebelah sana. Siap gimana? Rizka sehat kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rosita Damayati, ada Rosita? Hadir Pak.
hadir, alhamdulillah hari ini masuk ya. Sapika Naura Capika. Hadir Pak. Alhamdulillah. Sapika sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ya, sehat semua. Asmira Saputri. Hadir Pak. Hadir? Hadir ya, alhamdulillah. Indah Purnama Bumisari. Hadir Pak. Gimana Indah kabarnya? Alhamdulillah. Ya, baik ya. Marni. Hadir Pak. Marni ada? Ada. Baik ya Marni ya. Alhamdulillah sehat. Nur Pinasari. Hadir Pak. Hadir ya, alhamdulillah ya. Oke. Sudah hadir semua ya. Berarti hari ini alhamdulillah hadir semua. Sekarang bentuk rasa kita nasionalisme kita, marilah kita sama-sama untuk membaca menyanyikan lagu wajib dulu, yaitu Garuda Pancasila. Ya, KM-nya dipimpin. Silakan berdiri semua, berarti berdiri semua silakan. Ya, berdiri semua. Sudah, ini Rizka aja yang pimpin lagu ya. Ya, sudah. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Oke. Sebelum memulai pelajaran, kalian simak dulu video yang Bapak akan tayangkan ya. Simak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Imam selaku guru agama dan teman-temanku yang insyaallah selalu berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik hidayah inayah serta nikmat iman dan Islam kesehatan bagi kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya Fitriana Salma akan menyampaikan kultum yang berjudul Merubah Insyukur Menjadi Bersyukur. Setiap orang pasti ingin mencapai
itu sama aja. Nah, sekarang Bapak mau bertanya ke kalian, apa aja yang kalian simak atau yang kalian dapat setelah nonton video ini? Ayo, siapa yang mau ini? Apa aja yang setelah tadi nonton video tadi ya? Apa aja yang ada di apa namanya di dalam video itu? Saya Pak. Ya, siapa namanya? Maisha. Maisha, ya Maisha. Yang saya kutip dari video tadi, menurut saya pergunakan media sosial untuk hal-hal positif. Pergunakan. Media sosial untuk hal-hal positif. Terus. Terus pergunakan masa mudamu dengan sebaik-baiknya. Oke, kasih tepuk tangan. Ya, di situ ada kutipan bahwa apa namanya menggunakan sosial media sebaik-baiknya. Artinya jangan sampai digunakan yang macam-macam itu yang tidak baik maksudnya ya. Jadi gunakan sosial media yang baik. Ada lagi? Ya, siapa namanya? Indah. Ya, silakan Indah. Kita harus membangun generasi muda Islami di zaman serba teknologi. Ya, salah satunya tadi itu membangun generasi muda di Islami di zaman serba teknologi ini. Ya, kita harus ya tadi diantaranya ya sekarang kita lihat fenomena sekarang yang ada ya serba modern apa-apa modern ya. Jadi awas jangan sampai kita ketinggalan. Oke ya, itu dua untuk ini. Lanjut. Nah, tadi sudah ditayangkan dan sudah ada beberapa teman tadi yang untuk intisari daripada video tadi itu. Nah, tujuan pertemuan kali ini ya, nih perlu dicatat, perlu disimak sama kalian. Itu yang pertama, kalian bisa menjelaskan apa itu dakwah, apa itu khutbah, dan apa itu tabligh. Ya, jadi kalian menjelaskan apa itu khutbah, khutbah itu seperti apa, tabligh itu seperti apa, itu tujuannya. Yang kedua, kalian bisa menganalisis apa sih yang disebut dengan berdakwah yang santun, damai, ya. Jadi menyampaikan mau'idatul hasanah itu seperti apa? Kayak tadi ya video yang kita lihat itu seperti apa? Jadi kalian harus bisa mengenal apa sih dakwah yang menyampaikan yang baik itu, gitu tuh. Terus yang terakhir yaitu tujuan pembelajaran kali ini yaitu pesan sederhana dari dakwah itu, ya, dari dakwah itu apa, gitu ya. Jadi kalian bisa ada 3 tujuan di pembelajaran kali ini. Yang pertama pengertian dakwah, yang kedua yaitu menganalisis, yang ketiga pesan daripada dakwah tersebut itu. Nah, jadi sebelum lanjut ke selanjutnya, yang kalian ketahui materi dakwah itu apa sih? Gitu. Ada yang tahu nggak dakwah itu apa sih? Gitu tuh. Dakwah itu apa? Ada yang tahu nggak? Dakwah itu apa? Nah, belum pada paham. Nah, kita di sini ya. Bapak akan menayangkan. Nah, di sini judulnya yaitu saling menasihati dalam Islam. Nah, ini ya. Nah, fondasinya mengapa saling menasihati itu penting?
ya, judulnya di dalamnya itu tujuan referensinya dari Al-Quran. Al-Quran yaitu surat apa? Al-Asr ayat 3 ya. Terus ada di situ ciri orang beriman ya. Terus yang selanjutnya prinsip kepemimpinan. Jadi ada 3. Yang pertama surat Al-Asr. Ada yang membacakan surat Al-Asr ayat 3 yang sebelah sini? Ada? Moja mungkin? Ya, silakan. Satu-satu aja. Nanti semuanya maka pembagian sama Allah ya. Terus lanjut Maisha. Ada lagi sebelah sini? Ayo. Ya, sebelah sini. Siapa namanya? Siska, ya. Baca. Lanjut, Mais apa? Caca, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, lanjut siapa? Ojang, ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terus, pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terus, Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terus siapa? Magni ya? Ayo, silakan baca Magni. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Coba Excel. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke, udah ya perwakilan. Nah, mengapa kita harus saling menasihati ya? Karena penting di dalam agama bahwa di situ watawasau bil haq watawasau bis sabr. Artinya apa? Saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi Islam mengajarkan seperti itu bahwa kita harus saling menasihati di dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan sehari-hari ya, kita harus diterapkan. Berarti di sini ada penting ya, penting kita saling menasihati. Terus mengapa kita harus saling menasihati? Ciri orang yang beriman. Yang kedua yaitu ciri orang yang beriman. Ya, kalau orang yang saling menasihati berarti ciri orang yang beriman. Ya. Ya, menasihati itu apa aja? Banyak contohnya ya. Banyak contohnya menasihati tentang terutama kebaikan ya. Astagfirullah boleh ya, hampir boleh ya. Gitu. Ya. Jadi saling menasihati yaitu orang yang berkunci ya keberhasilan. Jadi baik secara individu ya tadi sesama teman harus saling sama-sama menasihati ya menasihati.
Terus yang selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu prinsip kepemimpinan. Ya, apa prinsipnya? Karena kalau pemimpin itu yaitu sifatnya tidak ada kebaikan pada kaum yang tidak saling menasihati. Jadi kalau jiwa pemimpin, jiwa pemimpin itu sifatnya mengajak kebaikan. Ya, sifat pemimpin, ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Itu. Jadi ini alasannya kenapa kita harus saling menasihati, sangat penting karena ini, ya. Tadi surat Al-Asr ya, ayat ayat 3 ya, tentang saling menasihati. Untuk selanjutnya yaitu nih, ada surat Al-Asr, juga surat An-Nahl, ya, yang artinya ada yang hafal surat An-Nahl? Ada? Artinya apa? Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Ya, di antaranya itu. Jadi kalau ada kenapa kita harus kewajiban kita saling menasihati, itu ada di dalam Al-Qur'annya. Selain surat An-Nasr ya, juga ada An-Nahl ya. Itu nah, selain daripada hadis, selain daripada referensi dari Al-Quran, juga ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW ya. Nabi Allah bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara ya. Salah satunya apa? Interpretasi hadis lain yang menyebutkan bahwa agama adalah nasihat. Jadi agama itu nasihat. Agama itu petunjuk. Jadi selain nasihat bahwa kita akan melakukan sesuatu yang dilarang, itu ada nasihat daripada agama. Jadi nggak sembarangan ya. Gitu. Terus cinta dan kasih sayang menasihati dilakukan dengan cara yang baik, terus dan penuh kasih sayang. Ya, bukan dengan mencela dan mempermalukan. Jadi orang yang berdakwah itu bukan hanya mencela atau menjatuhkan, ya, dengan kasih sayang. Nabi Allah kita ya, Nabi Muhammad itu berdakwah luar biasa. Ya, pertama Nabi itu secara sembunyi-sembunyi, benar nggak? Ya kan? Berdakwah itu sembunyi-sembunyi untuk menyebarkan sampai ke kita nih, ke sini itu dengan sembunyi-sembunyi, tidak langsung terang-terangan. Terus baru sembunyi-sembunyi keluarga dulu. Ya, minimal kita menasihati keluarga dulu. Minimal kita adik kita ya, terus kakak kita, baru tetangga kita, lebih luas terus. Nah, setelah sembunyi-sembunyi terus baru Nabi terang-terangan, itu pun dengan cara penuh kasih sayang, dengan bahasa yang tidak menjatuhkan, dengan bahasa yang tidak menyakiti hati yang diajaknya, ya kan? Harus dengan cara lemah lembut, ya, itu dengan penuh kasih sayang, ya. Terus dakwah apa itu? Dakwah paling dasar, ya, nasihat adalah ada yang mau bacain? Dakwah paling dasar, nasihat adalah bentuk dakwah yang paling dasar dan efektif karena ia menyentuh langsung pada hati dan situasi personal. Ia merupakan pintu gerbang menuju perbuatan positif. Apa maksudnya? Ada yang tahu nggak maksudnya di sini? Hah? Ada yang tahu nggak maksudnya? Dakwah yang paling dasar yaitu nasihat, ya, bentuk dakwah yang paling mendasar dan efektif
Karena menyentuh, nasihat. Jadi jangan saat kita berdakwah itu kita makan suka berdakwah apa? Bayangan kita seperti apa? Tanggung, megah gitu ya. Dakwah itu seperti apa bayangan kalian? Ayo. Pidato. Terus apa lagi? Pakai baju bagus, jamaahnya banyak gitu ya, di forum gitu ya. Padahal dakwah itu nggak harus seperti itu. Dakwah itu secara individu juga boleh. Apa? Nasihat sifatnya. Ya, nasihat. Nah, seperti ini. Ada kita deh, nggak boleh ini, nggak boleh ini, dilarang sama agama. Ya, itu sama berdakwah. Jadi tadi itu sesuai dengan konsep Rasul. Rasul itu dakwahnya nggak langsung ke semuanya. Pertama sembunyi-sembunyi, udah masuk sembunyi-sembunyi, terus apa? Keluarga dulu sekitar. Ya, secara personal dulu, dulu kita sholat bareng dulu, kita sholat berjamaah bareng-bareng seperti itu ya. Jadi itu. Oke. Sebelum dilanjut, kayaknya jenuh ini. Kita ice breaking dulu. Oke, ice breaking dulu ya. Gimana ice breakingnya? Nih, kalau Bapak ngomong pagi, berarti tepuk satu kali. Boleh cepat pagi. Pagi. Ya. Kalau Bapak mengatakan atau menyebutkan siang, berarti tepuk dua kali. Gimana siang? Kalau Bapak menyebutkan sore berarti gimana? Kalau Bapak menyebutkan malam berarti Oke? Nggak ada? Oke? Siap? Konsentrasi. Oke, udah fokus ya, fokus semuanya. Siap nih? Siang, malam, pagi, siang. Ada yang 3 kali nggak ada. Sore, malam, pagi, siang, pagi, sore. Ada yang 4 kali nggak? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi melatih konsentrasi. Masih tentang dakwah. Ya, masih tentang dakwah. Lanjut, bentuk yang pertama, bentuk saling menasihati adalah khutbah. Ya, pertama media dakwah pekanan. Khutbah menjadi rutin mingguan yang berfungsi sebagai pengingat, edukasi dan motivasi bagi jamaah untuk senantiasa taat dan berpegang teguh pada syariat. Apa khutbah menurut kalian? Ceramah. Khutbah di sini yaitu kalau kita khutbah kadang-kadang biasanya kalau laki-laki itu sholat Jumat biasanya ada khutbah. Nah, nanti di situ kalian bisa dibuka ya. Ada khutbah, ya khutbah. Terus pesan moral agama, pesan moral dan agama. Contoh khutbah yang efektif adalah yang mengajak umat saling menasihati, memperbaiki diri, meninggalkan maksiat dan meningkatkan ketakwaan sosial. Nah, biasanya di khutbah itu kan ada ya, ada. Terus peran sentral khotib. Nah, khotib ini siapa khotib? Yang menyampaikan khutbah. Itu sudah tahu semua ya. Yang menyampaikan khutbah, gitu tuh ya. Jadi khotib itu yang menyampaikan khutbah. Nah, nanti di situ ada yang tahu nggak syarat khutbah? Di situ ada syarat khutbah. Apa khutbah itu? Apa aja? Pertama, apa? Islam. Terus balik. Terus berakal sehat. Terus mengetahui ilmu agama. Jadi tidak sembarangan bagi yang khotib yang menyampaikan. Pertama
kedua Islam, terus berakal sehat, terus mengetahui ilmu agama, ya. Jadi nggak sembarangan sih. Baik, terus tadi itu ada apa tadi? Syarat. Sekarang apa lagi? Rukun. Ada berapa rukun khutbah? Ada 6. Coba sebutkan 1. Gimana membaca hamdalah? Alhamdulillah. Terus sahadatain. Ayo, gimana membaca syahadat? Asyhadu membaca sholat. Coba baca sholawat Allah wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang paling pendek baca sholawat. Terus berwasiat takwa. Ya ayuhan nas ittaqullah, biasanya kan takwa tuqatihi lah gitu kan. Berwasiat takwa. Ya. Jadi itu. Jadi ada berapa? Ada 6. Pertama yaitu membaca hamdalah. Yang kedua yaitu sahadatain. Yang ketiga yaitu baca sholawat. Terus yang selanjutnya yaitu berwasiat takwa, ya. Nah, untuk ini tadi ada khutbah. Jadi selanjutnya yaitu tabligh. Ya. Tabligh ini yaitu istilah tabligh secara harfiah berarti menyampaikan. Dalam konteks dakwah ini adalah kegiatan menyampaikan ajaran Islam secara lisan langsung, seringkali dalam bentuk pengajian atau ceramah. Ya. Biasanya kita dengar ada tabligh akbar. Wah, ya. Tabligh itu sebenarnya menyampaikan. Ada di wajib sifat Rasul, tabligh menyampaikan. Nah, penguatan ukhuwah, ya, yang pertama yaitu kegiatan tabligh yang rutin di majelis taklim. Ya, pengajian tidak hanya berfungsi sebagai transfer ilmu, tetapi juga sarana untuk mempererat persaudaraan ukhuwah Islamiyah sesama muslim. Jadi tabligh ini yaitu sarana selain kita mentransfer ilmu agama juga sarana untuk bersilaturahmi, ya. Tadinya tidak ketemu menjadi ketemu ya, saling ukhuwah Islamiyah, ya, ukhuwah Islamiyah. Terus meningkatkan keimanan melalui penyampaian ilmu dan nasihat yang terstruktur. Tabligh membantu jamaah memahami ajaran agama lebih mendalam. Terus yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas keimanan dan praktek ibadah. Nah, kalau kita hadir di tabligh itu kan ada hal-hal pasti semuanya bermanfaat, hal-hal positif semua, apalagi terkait dengan ilmu agama. Jadi menambah tuh keimanan kita, ya. Semakin bertambah, semakin bertambah. Terus interaksi dua arah, berbeda dengan khutbah, ya. Kalau khutbah kan hanya satu arah doang. Kalau tabligh itu menyampaikan, ada yang bertanya, ada yang menyampaikan, ya, gitu tuh. Menjadikan proses menasihat lebih interaktif dan sesuai dengan kebutuhan studinya. Jadi interaksinya jalan, ya, interaksinya dua arah. Terus selanjutnya nih dakwah. Nih dakwah, ya. Dakwah adalah usaha yang lebih luas dan komprehensif bertujuan mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini mencakup segala bentuk kegiatan nasihat termasuk khutbah dan tabligh. Jadi dakwah itu termasuk kepada khutbah dan tabligh. Ya, dakwah. Ya, metode yang santun, bil hikmah. Dakwah harus menggunakan hikmah, berbicara yang benar sesuai dengan kondisi
dan dengan cara yang bijaksana, lembut dan penuh kesabaran, menghindari nada menghakimi. Jadi dakwah itu harus dengan lemah lembut. Ya, kawan-kawan dulu ya, yang sering kita pernah nggak menghadiri dakwah ada ininya, penceramahnya atau ininya, pernah ya? Ya itu, jadi dengan bahasa yang enak, ya, tutur katanya yang lemah lembut, gitu ya. Terus ada hal pelajaran yang baik, mau jodoh hasanah, itu pelajaran yang kita ambil, ya, yang bisa kita ambil setelah kita mendengarkan di dakwah itu ada pelajaran yang kita ambil, ya. Terus diskusi yang terbaik, mujadalah, jadi diskusi yang baik. Jadi selain itu juga diskusi yang baik, ya, diskusi yang baik. Jika harus berdebat, lakukanlah dengan cara yang baik, yaitu dengan logika yang kuat, menghormati, bukan dengan emosi dan caci maki. Jadi berdiskusinya harus penuh dengan keilmuan, enggak dengan emosi. Ya, diskusinya diskusi tentang keilmuan. Nah itu selanjutnya. Manfaat saling menasehati dalam kehidupan umat. Apa manfaatnya? Yang pertama yaitu mencegah kemaksiatan. Ya, benar nggak mencegah kemaksiatan dakwah itu? Tabligh itu, khutbah itu benar, ya. Terus apa nasihat yang tepat waktu dapat mengingatkan yang kuat, yang tadinya udah benar-benar mau hal-hal yang hal-hal yang negatif, akhirnya diajak itu kalau sama temannya sama, saling menasihat itu dakwah sama, ya. Terus motivasi kebaikan dan kesabaran, yang tadinya nggak sabaran menjadi sabar, sabar gitu ya. Jadi motivasi terutama buat diri kita sendiri. Apa motivasinya? Buat berbuat baik, ya. Terus yang selanjutnya mempererat ukhuwah, nasihat yang tulus yang dan disampaikan dengan adab yang baik, membuat hubungan sosial dan tali persaudaraan Islam, menciptakan komunitas yang saling peduli. Kita nih di sekolah saling peduli, ya. Saling peduli karena apa? Karena anjuran bagi umat Islam itu harus saling peduli antara satu dengan yang lainnya, ya. Itu next selanjutnya yaitu nih, ya, ini yang penting, ya, tantangan dan cara mengatasi dalam nasihat. Menasehati bukanlah perkara mudah, ya. Ada hambatan, ya, dari pihak nasihat maupun yang dinasihati. Kadang-kadang kita kalau lagi dinasihati atau diajak kebaikan suka menolak hati. Kadang-kadang, lagi malas, lagi ngantuk, ya, nggak mau lah, lagi malas hari ini mah ngantuk. Ayo ngaji, umpama, ayo ngaji, nggak mau lah. Sayanya lagi ngantuk. Ada aja penolakan, ya, penolakan atau apa yang dalam hati kita kadang-kadang. Nah, kalau nasihat itu sudah masuk, jadi insya Allah, ya, insya Allah akan lulus sendiri gitu. Yuk kita berbuat kebaikan, contohnya yuk kita ke pengajian, ya. Kadang-kadang ada aja hambatannya. Ego, tantangan umumnya ego dan kelampuhan dari yang dinasihati. Tuh, kadang-kadang rasa ego, merasa lebih pintar, ya. Saya muda sudah pernah ngaji mah, ya kan? Nggak boleh seperti itu. Ayo ngaji mah, ya. Kata Nabi, "Utlubul ilma minal mahdi." Ilalah dituntutlah ilmu dari mulai buaya sampai lihatlah. Ayo, gitu tuh, ya. Kadang ego kalau
udah saya paling bisa, saya paling paling benar gitu ya. Terus yang selanjutnya salah paham terhadap niat, dianggap mencampuri urusan pribadi. Kadang-kadang kita menasehati ya, tujuan kita baik, malah ngapain ya, apa tujuannya? Kita pakai urusan saja, nggak ikut-ikutan kan seperti itu ya. Tidak boleh ya. Terus kurangnya kesabaran atau etika nasihat, menggunakan kata-kata yang kasar. Kadang-kadang kita nggak sabaran ya. Kita mengajak teman itu kalau nggak mau, kadang-kadang nggak sabaran. Pakai bahasa yang kurang baik atau kasar, gitu ya. Gitu. Strateginya gimana nih? Ya, strategi mengatasinya, ya, yaitu menggunakan hikmah, kelembusan, berkenal tadi itu ya. Terus memberikan contoh nyata. Terus pentingnya niat ikhlas. Terus semata-mata mengharapkan ridho Allah. Menggunakan hikmah dan kelembutan tadi itu. Jadi kalau kita mengajak seseorang itu dengan kelembutan, dengan penuh hikmah, ya. Terus yang selanjutnya contoh nyata. Contohnya apa? Contoh nyatanya dengan contohnya nyata. Contoh, yuk jangan ngajak aja kitanya. Kadang-kadang kita kan suka yuk ngajak aja dianya mah nggak ikut, ya. Terus apa itu? Pentingnya niat ikhlas, ya, ikhlas. Kita lillahi ta'ala niat, tidak ada paksaan, tidak ada kepentingan yang lain. Ini biasa kita mah pengen dipuji, ya, pengen disanjung-sanjung, ya, gitu. Oke. Terus selanjutnya yaitu next ke apa nih? Lagi. Nih. Kesimpulan dan komunikasi nyata. Pertama, mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri, ya. Mulai dari diri kita sendiri. Yang kedua yaitu media dakwah yang tadi itu disampaikan oleh tadi yang Bapak tayangkan di beberapa tadi itu harus bijaksana menggunakan teknologi, ya. Terus saling menasihati, nggak boleh kayak gini, gitu ya. Oke, ya, itu ya. Nggak ada pertanyaan, mudah-mudahan. Ya. Oke, ya. Untuk selanjutnya, ya, Bapak akan bagi kelompok, ya. Kelompok, ya. Pertama, yang ini kelompok dakwah, kelompok tabligh, sama kelompok khutbah, ya. Nah, audien yang silakan, ya. Jadi yang ini Bapak minta nanti buat untuk saling nasihat atau metode dakwah, teks, ya, teks pidato. Yang ini sama, ya. Ini kelompok apa? Tabligh. Yang ini juga sama, ya. Nanti bikin teks pidato tentang apa. Oke? Bisa dipahami? Bisa, ya. Silakan dikerjakan, ya. Ada yang nanya? Oke, silakan.
ya. Ditulis di kertas itu. Tulis aja di sini. Wah, ya. Boleh tulis saja semuanya. Pak kasih waktu nanti 10 menit atau 5 menit. Nanti kalian presentasikan juga. Ya, tulis saja orang-orang. Nanti Bapak tunjuk siapa yang akan maju ke depan. Jadi, ya. Ya, silakan.
Ada yang udah? Belum. Oke, nanti ya. Masih 3 menit atau 2 menit lagi. Udah? Ada yang mau coba? Silakan. Kelompok sebelah sini. Ya, Dawah silakan. Siapa dulu? Moja dulu apa ini dulu? Maisha. Ya, Mei dulu. Ya, silakan Mei. Ya. Silakan. Boleh di depan di sini, Mei. Ya, di depan. Silakan. Sini. Ya, yang lain tolong nanti perhatikan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mendakwah tentang menjadi lebih baik dengan setiap langkah. Hari ini kita berkumpul untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan setiap langkah kita sebagai kesempatan untuk menjadi lebih baik dan lebih dekat kepadanya. Ingatlah bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua memiliki kekurangan dan kesalahan, tapi mari kita tidak menyerah. Mari kita terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Jangan berbuat baik dan berniat baik. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita, dan Dia akan membimbing kita menuju ke jalan yang lurus. Semoga kita dapat menjadi hamba yang lebih baik dan lebih dekat kepadanya. Amin. Mari kita jadikan hari ini sebagai awal untuk menjadi lebih baik, dan mari kita berusaha untuk terus meningkatkan diri kita menjadi lebih baik untuk setiap hari. Baiklah, itu saja dakwah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya siapa? Moja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjudulnya saya di sini akan menyampaikan hadis tentang sahabat yang berbunyi, perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang peniup alat untuk menyalakan api atau pandai besi. Adapun penjual minyak wangi mungkin dia akan memberikan hadiah kepadamu, atau engkau membeli darinya, atau engkau mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi mungkin dia akan membakar pakaianmu, atau engkau mendapatkan bau yang buruk. Bahkan ada sebuah hadis yang menjelaskan seorang sahabat mampu membawa sahabatnya menuju surga Allah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Moja ya, Moja. Pelajaran apa yang dipetik di situ? Jadi tadi ada apa? Tukang minyak wangi sama apa? Minyak wangi sama peniup alat untuk menjalankan. Untuk menyalakan api. Apa pelajarannya di situ bahwa kita sebagai manusia apa? Ada yang bisa? Harus memilih teman yang baik dan teman yang buruk. Iya benar. Ya tadi ada teman kalian bahwa sebagai manusia harus memilih teman mana yang baik dan mana yang buruk. Tadi ada minyak wangi, ada tukang pada di sini. Jadi yang lain nanti mau perhatikan nanti
menyimak temannya untuk menyampaikan dakwah atau tabligh. Silakan untuk kelompok ini. Alvin ya? Ya, Alvin, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan dakwah tentang rajin sekolah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tentang pentingnya rajin sekolah. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, pengetahuan, dan meningkatkan kualitas diri kita. Rajin sekolah adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan rajin sekolah, kita dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Selain itu, rajin sekolah juga dapat membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih berprestasi. Marilah kita tingkatkan kesadaran kita akan pentingnya menuntut ilmu, pengetahuan, dan rajin sekolah. Dengan demikian, kita dapat menjadi generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat dan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pesan ini tuh apa pesannya? Rajin sekolah. Rajin sekolah. Sekolah ya. Di situ udah ada pesan dakwah, pesan baiknya di situ dan teman-teman. Terus lanjut siapa? Siska. Ya, Siska ya. Ya, silakan Siska. Ya, menyimak. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak Guru serta teman-teman yang saya sayangi. Puji syukur wajib kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena limpah rahmatnya sehingga kita bisa berada di tempat yang penuh suasana mendidik ini. Dan tak lupa kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman, karena usaha beliau sehingga kita dapat berada pada siang hari ini yang cerah ini dan kita bisa berkumpul bersama di kelas ini. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, murah hati dan senang kepada kemurahan hati, dermawan dan senang kepada kedermawan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kedudukan di sisi Allah dapat kita capai dengan cinta kita terhadap kebersihan. Nabi Muhammad SAW menyukai kebersihan. Rasulullah selalu bersiwak atau menggosok kukunya. Demikian pula setelah makan dan menjelang tidur. Rasul paling lambat membuktikan kukunya sedikit sekali pada hari Jumat. Sangat beruntung bagi orang yang terus-menerus mensucikan dirinya dari barang-barang yang bukan miliknya. Yang paling penting, barang yang kita punya harus lebih murah dari diri kita. Barang-barang yang mubazir dan tidak bermanfaat harus diamalkan. Ini akan membuat lebih ringan hisabnya. Ciri-ciri orang yang hidupnya kotor yaitu tidak merasa dirinya banyak dosa. Zuhud adanya pada orang yang kaya, tidak terikat oleh kekayaan. Kemuliaan bagi orang yang tidak punya yaitu niatnya selalu dan ikhtiarnya yang selalu maksimal. Kita terhina jika tidak punya uang, sederhana tidak identik dengan kemuliaan. Kalau di dalam dirinya masih ada ria. Kebersihan harus kita mulai dari diri kita sendiri. Kebersihan ini meliputi kebersihan lahir dan batin. Kebersihan lahir atau jasmani akan mempengaruhi kebersihan batin. Sebaliknya, kebersihan batin juga akan bisa mempengaruhi kebersihan lahir. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pesannya di situ yang bisa kita tangkap dari teman tadi itu? Yaitu apa? Ini daripada kebersihan. Oke. Selanjutnya siapa? Caca. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, pentingnya membaca basmalah ketika keluar rumah. Minimal kita baca apa? Bismillah. Tawakkaltu. Siapa lagi di sini? Resti ya. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya di sini akan menyampaikan sebuah judul Sabar, senjata terbaik orang beriman. Hidup ini pasti dipenuhi ujian. Rasa sakit, kesulitan, dan kekurangan adalah bagian dari takdir. Lantas, apa kunci untuk menghadapinya? Jawabannya adalah sabar. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat ini menegaskan bahwa sabar adalah kunci pertolongan. Saat masalah datang, jangan mengeluh, tapi bersabar dan sholatlah. Allah bersama kita. Janji terbesar Allah adalah Allah beserta orang-orang yang sabar. Jika Allah bersama kita, apalagi yang kita takutkan? Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan menahan diri dari keluhan di awal musibah dan tetap teguh menjalankan perintahnya. Jadikan sabar sebagai amalan utama, karena ganjaran bagi orang-orang yang sabar adalah pahala tanpa batas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa itu? Tentang sabar kalian sabar. Ayo, siapa? Selanjutnya Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman, kesehatan, dan kebahagiaan. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sebagai hamba Allah harus selalu bersyukur atas segala rahmat yang diberikan, baik besar maupun kecil. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Bersyukur tidak hanya dengan ucapan alhamdulillah, tapi juga dengan menggunakan nikmat Allah untuk kebaikan seperti rajin beribadah, menolong sesama, dan tidak sombong. Semoga kita semua menjadi hamba yang selalu ingat dan bersyukur kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tentang syukur ya tadi ya. Oke, ya perwakilan yang kelompok sebelah ini ya silakan Rizka ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membacakan tulis saya yang berjudul Masa sih kita mengeluh? Allah menyifati kita, anak-anak keturunannya, dalam salah satu ayatnya yang sebagai makhluk yang mudah berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'an, yang artinya sungguh manusia diciptakan bersifat keluh kesah. Al-Ma'arij ayat 19. Dan seringnya ketika seorang tertimpa sesuatu yang tidak dia senangi, dia banyak dan sering berkeluh kesah, baik dengan ucapan seperti mengumpat dan menghardik. Namun kita sadari seberat apapun ujian dan cobaan yang menimpa kita masih senantiasa diberikan oleh Allah berbagai macam dari kenikmatannya yang itu harus dan patut kita syukuri. Mari kita renungkan
Di sana kita masih diberi kenikmatan mata untuk melihat. Kita masih diberi kesehatan, misalnya atas yang sering kita lupakan. Nikmat untuk kata bisa bernapas dengan nyaman. Betapa banyak orang kaya yang terkuras orangnya hanya untuk membeli tabung oksigen. Sekian dari kultum saya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa pesan yang harus tadi yang disampaikan teman kita? Yaitu tentang apa? Jangan mengeluh, jangan menyerah, semangat. Oke, selanjutnya kelompok mana? Ini ya? Ya, kelompok raya. Siapa dulu? Dari kelompok ini maju. Marni, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan membacakan hukum tentang sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, sholat adalah tiang agama, ibadah yang menghubungkan kita langsung dengan Allah. Lebih dari sekedar gerakan, sholat adalah ungkapan syukur, permohonan ampun, dan sumber kekuatan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45, artinya sholat mencegah perbuatan keji dan mengingatkan kita padanya. Sholat yang khusyuk membekas di hati, memimpin langkah hidup kita saat masalah datang. Sholat menenangkan dan menguatkan dalam sujud kita, dekat dengan Allah, merasa lebih tegar menghadapi ujian. Jangan dilalaikan sholat, tunaikan tepat waktu dan dengan khusyuk jadikan sholat kebutuhan bukan hanya kewajiban. Insya Allah hidup kita akan lebih berkah. Itu saja hukum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pesan dari teman kita tadi? Sholat. Ya, harus sholat. Ayo selanjutnya. Axel dulu, ayo silakan. Axel dulu. Silakan. Ya, ini ada cowoknya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya saya di sini saya akan menyampaikan tentang pentingnya pengetahuan ataupun ilmu. Al-ilmu nurun wa nurun la yahdi. Ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan dengan ilmu. Manusia bisa membedakan antara yang benar dan salah, yang baik dan buruk. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimatin." Mencari ilmu wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Artinya siapapun kita, tua ataupun muda, lelaki ataupun perempuan, memiliki kewajiban untuk terus belajar, karena dengan ilmu kita bisa beramal dengan dan mendekati diri kepada Allah. Ilmu bukan hanya yang diajarkan di sekolah, tapi juga ilmu agama, ilmu akhlak dan ilmu kehidupan. Belajarlah dengan niat karena Allah, maka setiap langkah menuju majlis ilmu akan dicatat sebagai pahala. Mari kita jadikan ilmu sebagai bekal menuju ketenangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga Allah senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin. Dan dalil yang menjelaskan tentang pentingnya mencari ilmu. Baik, segitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu pentingnya apa tadi? Ilmu.
Ta'ala sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita renungkan bersama tentang pentingnya sholat bagi pelajar. Apa sih pentingnya sholat bagi pelajar? Sebagai seorang pelajar, kita dituntut untuk mencari ilmu dengan sungguh-sungguh. Namun seringkali kita lupa bahwa kesuksesan sejati bukan hanya dari kepintaran, tetapi juga dari keberkahan yang diberikan Allah. Dan salah satu kunci keberkahan itu adalah sholat. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat bukan sekedar kewajiban, tapi juga bentuk latihan disiplin bagi kita. Bayangkan jika kita bisa menjaga sholat lima waktu dengan tepat, tentu kita akan lebih disiplin dalam belajar, lebih teratur dalam mengatur waktu, dan lebih sabar dalam menghadapi ujian hidup. Maka dari itu, mari kita jadikan sholat sebagai prioritas, bukan hanya sebagai rutinitas. Jika kita ingin ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan berkah, jangan pernah tinggalkan sholat. Semoga kita semua bisa menjadi pelajar yang tidak hanya cerdas akademik, tetapi juga kuat dalam iman. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum dilanjut ke selanjutnya, mari kita yang tadi Bapak sampaikan apa? S speaking dulu. Apa? Mau yang satu yang tadi dulu ya? Siap ya? Masih ingat? Masih. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siang. Kok siang? Siang berapa kali? 2 kali. Pagi. Siang. 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 Malam. Sore. Sore. Pagi. Siang. Sore. Sore. Pagi. Malam. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tadi sudah kita dengarkan presentasi daripada teman-teman kita tadi, yaitu apa? Tentang khutbah, dakwah, dan apa? Tabligh. Ya, tabligh. Apa pesan yang di situ yang ada? Kita harus apa? Menasihati, pintar dalam kita tadi itu menggunakan media sosial. Apalagi? Apalagi? Jangan mengeluh. Sholat, ya kan? Ya, banyak sekali ya. Nah, apa menurut kalian tentang dakwah itu apa? Dakwah itu apa? Mengajarkan kebaikan. Apa? Sebelah sini. Dakwah itu apa? Menyampaikan kebaikan. Jadi dakwah itu menyampaikan kebaikan. Ya, kebaikan apapun itu. Kata Bapak tadi ya, di sekitar kita, ya, di keluarga kita, ya, itu. Nih, apa ya? Pernah yang cowok terutama mendengarkan khutbah Jumat? Pernah? Pernah? Ada berapa kemarin itu apa? Rukunnya. Tadi ada berapa rukun? Ada 6. Terus apa lagi? Apa yang sering disampaikan oleh itu? Apa yang sering disampaikan? Di khutbah Isya yang pertama, di khutbah Isya, di khutbah Jumat apa? Hah? Yang pertama tadi itu tentang apa? Amanah, wasiat, ya kan?
cowok terutama nih. Apalagi? Hah? Apalagi? Itu ya. Jadi ada amanah, ada wasiat, gitu ya. Tuh. Nah, kita bisa membedakan antara khutbah ya sama dakwah sama tabligh. Apa bedanya khutbah? Khutbah itu apa? Ya, kegiatan ceramah yang disampaikan pada sejumlah orang aja, khusus gitu tuh ya. Kalau tadi itu apa? Dakwah, apa dakwah? Dakwah itu Apa? atau menyampaikan. Mengajak dan menyampaikan kebaikan. Jadi tidak menutup itu apa namanya, mau sendiri ya, mau banyak. Terus apa? Tabligh. Tabligh itu apa? Ya, untuk mendirikan pedoman hidup. Gitu ya? Ya. Bisa dimengerti? Bisa. Mau ada yang mau ice breaking lagi? Enggak. Ya. Sekarang Bapak ngasih soal buat kalian ya. Kalian bikin soal. Bikin soal ya, minimal 1 atau 2 lah, 2 ya, masing-masing 2 dan berbeda, tapi dijawab sendiri tentang tabligh, dakwah sama apa tadi? Khutbah. Boleh 1 orang 1, nanti Bapak tanya apa jawabannya namanya. Ya, silakan. Ya, silakan tulis. Ya. Ya, nah, Bapak kasih waktu 5 menit kurang lebih. Ya, silakan. Ya, silakan ditulis pertanyaan 2 ya, masing-masing, nanti dijawab sama kalian. Ya, silakan ya, bikin. Ya, silakan tulis.
Mungkin jawabannya dan soalnya. Ya. Materinya tentang dakwah, tabligh, dan khutbah yang tadi Bapak sampaikan. Apa aja nanti ya. Udah? Belum? Udah ya. Ada yang udah? Belum? Oke, kalau udah, ya. Kalau udah, dari hari ini yaitu tadi kalian memiliki soal tentang dakwah, khutbah, dan tabligh. Meminta satu orang untuk menyimpulkan, ya, menyimpulkan materi yang Bapak sampaikan pada hari ini atau pada pertemuan hari ini. Yo, siapa? Adin. Oke, Adin, silakan. Hari ini kita belajar tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Kesimpulannya, khutbah bermakna memberi nasihat agama dalam kegiatan ibadah seperti sholat, rukuk, dan nikah.
kedua arah, saling berdiskusi dan lain sebagainya. Dakwah berarti memanggil, menyeru, mengajak orang lain akan sesuatu hal untuk berbuat baik dan mencegah berbuat buruk. Dakwah ada dua cara, yaitu dakwah dengan lisan, dakwah di lisan, dan dakwah dengan perbuatan, dakwah di hal. Dakwah di lisan artinya dakwah yang dilakukan dengan berkata-kata seperti ceramah, tabligh akbar, dan memberi nasihat. Dakwah bilhal artinya dakwah yang dilakukan dengan berbuat seperti menyantuni fakir miskin, yatim piatu, membangun fasilitas sosial dan sebagainya. Udah cukup? Ya, tepuk tangan untuk. Jadi dakwah itu kesimpulannya tidak harus di mimbar aja. Yang khutbah khusus yang satu arah. Dakwah itu bisa kita lakukan, bisa di kehidupan kita sehari-hari, tidak harus di mimbar saja. Mungkin itu pertemuan yang Bapak sampaikan ya. Sebelum Bapak tutup, kalian tulis PR dulu ya, biasa. Tulis ya, tulis ya. Ya, PR-nya yaitu coba sampaikan ya. Coba sampaikan 3 pesan kebaikan di lingkungan sekitar kalian. Jadi PR-nya 3 ya, 3 pesan kebaikan di lingkungan sekitar kalian. Oke? Oke. Itu aja mungkin. Udah semua? Udah. Yang bisa Bapak sampaikan ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Amin. Diberi manfaat ilmu. Amin. Diberi panjang umur. Amin. Silakan untuk menutup dengan sholawat dulu ya. Ya Robi Bil ya. 1, 2, 3 semua ya. Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi Bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Terima kasih anak-anak sekalian. Itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata